Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Kak Dedi Yuliadi. Kali ini kita akan belajar di kelas 5 pada tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Pada subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Siap belajar anak-anak? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Ya, terima kasih. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pokok pikiran. Yang kedua, kita akan belajar pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang konduktor dan isolator. Baik, langsung saja kita mulai pada pembelajaran yang pertama tentang pokok pikiran. Sebelum kita belajar tentang pokok pikiran, ayo perhatikan bacaan berikut. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Perhatikan percakapan antara Lani dan ibu berikut ini. Jangan lupa, dalam mencermati percakapan, carilah atau catatlah hal-hal penting yang ada di dalam bacaan. Lani, wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Ibu, nanti kamu juga tahu. Ini masakan baru Ibu. Kemarin Ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Lani, wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya? Jawab Lani. Ibu, televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan? Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk, bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi. Ani menjawab, baik Bu. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk, Bu? Jawab ibu, tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Lani, sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu terbuat dari kayu. Lalu, jawab Lani. Ibu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila tersentuh dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Lani, saya tahu Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas,
panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu. Sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Jawab Lani. Ibu. Kamu mengamati dengan baik, Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Lani. Ibu, tentu saja spatula kayu yang akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Ibu. Ibu, sama-sama, Nak. Baik, kita sudah bersama-sama menyimak percakapan Lani bersama ibunya di dapur. Lani dan ibunya di dapur berbincang-bincang tentang penghantar panas tadi. Nah, sekarang dalam menentukan pokok pikiran, apa saja yang harus kalian lakukan? Atau apa yang harus kalian perhatikan dalam menentukan pokok pikiran suatu bacaan? Dalam menentukan pokok pikiran, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi, dalam setiap paragraf yang akan kalian tentukan pokok pikirannya, kalian harus membaca secara utuh kalimat dalam paragraf tersebut. Yang perlu diperhatikan berikutnya dalam menentukan pokok pikiran adalah menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Jadi, dalam menentukan pokok pikiran suatu paragraf, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kalian harus benar-benar memperhatikan. Kalian harus menandai apa isi kalimat di awal paragraf tersebut atau kalimat pada akhir paragraf tersebut. Yang perlu diperhatikan berikutnya dalam menentukan pokok pikiran adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah hampir sama dengan yang kedua tadi, yaitu menandai pokok pikiran. Kalau yang tadi adalah menandai kalimat. Kalau yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada suatu paragraf. Baik. Itu pembahasan kita yang pertama pada pembelajaran kali ini tentang bagaimana menentukan pokok pikiran suatu paragraf. Kita akan lanjut pada pembahasan kedua atau kegiatan yang kedua, yaitu pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang penghantar panas. Seperti yang diceritakan Lani tadi pada percakapan dengan ibu memperlihatkan kepada Lani spatula kayu dan sendok dari logam tadi untuk mengaduk sayur. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, seperti yang tadi dibacakan pada bacaan tadi, pada percakapan ibu dan Lani, terdapat dua buah alat untuk mengaduk sayur atau spatula. Apakah kalian dapat menyebutkan perbedaan dari gambar tersebut? Ya, bagus sekali. Perbedaannya terdapat pada bahan. Bahan yang pertama terbuat dari logam. Nah, seperti yang tadi pada bacaan ya, sendok sayur yang terbuat dari logam.
Yang kedua, bahan dasarnya terbuat dari kayu. Apa perbedaan bahan dasar kedua alat tersebut? Nah, perhatikan. Menghantar panas. Perpindahan panas konduksi memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantar panas dengan baik, ada yang tidak. Seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah alat dapur yang terbuat dari logam. Bahan yang dapat mengantarkan panas yang baik tersebut konduktor, yang biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Jadi alat-alat dapur yang terbuat dari logam, besi, aluminium, tembaga itu merupakan konduktor atau alat yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Pada gambar berikutnya adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, disebut isolator. Beberapa bahan termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Seperti dicontohkan pada gambar, ini adalah alat masak yang terbuat dari kayu. Kayu tidak dapat menghantarkan panas karena kayu merupakan isolator. Gambar berikutnya. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Ya, ini adalah alat masak yang ada di dapur. Bahan konduktor digunakan sebagai penghantar panas yang baik dalam memasak air misalnya. Sedangkan bahan isolatornya terbuat dari plastik. Biasanya terdapat pada pegangan tangan. Baik, anak-anak. Dari pembahasan kali ini tentang pokok pikiran dan penghantar panas, kita akan mencoba mengerjakan latihan soal tentang pembahasan yang kita bahas pada kali ini. Coba yang pertama. Alas setrika terbuat dari bahan apa? Anak-anak pasti tahu setrika ya. Di rumah pasti semua punya setrikaan baju. Nah, kira-kira alas setrika itu terbuat dari bahan konduktor atau isolator? Bahan yang bisa menghantarkan panas atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas? Ya, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Memasak air dengan menggunakan panci merupakan perpindahan panas dengan cara dalam perpindahan panas, panas mengalir dari panas menuju ke yang lebih dingin. Itu ada beberapa cara ya. Nah, dalam proses memasak air menggunakan panci, itu merupakan perpindahan panas dengan cara radiasi, konduksi, konveksi, atau adhesi. Ya, terus kita lanjut ke soal berikutnya. Langkah pertama menentukan pokok pikiran adalah tadi dalam kita mencermati bacaan ada langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Kira-kira apa ya langkah pertama menentukan pokok pikiran? Mencari kata yang sering muncul,
atau menandai kalimat, atau menandai pikiran pokok, atau membaca seluruh kalimat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada kali ini kita cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.